Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, Segala puji saya panjatkan ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat dan rahmatnya kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam kajian yang penuh berkah ini. Begitu pula salawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana dengan wasilah beliau kita hari ini dapat merasakan nikmat Islam, nikmat iman, dapat merasakan nikmatnya duduk di dalam kajian atas segala perjuangan beliau. Sebelum kita mulai, eh, kita membaca doa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'u difa' wal ifadah wal istifadah wal hasanat tamassuki kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa thawabi wa qurbih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuziru bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hmm, Sebelumnya ini saya mau menanyakan tentang apa PPT-nya gimana ini Mbak? Ya gimana Ustazah? Apa PDF-nya ada nggak? Baik ya. Hmm, Maaf ya, saya agak kurang sehat Ya udah kebetulan. sana sama Pak. Jadi, Bismillah teman-teman. Malam ini kita akan memulai kajian yang berjudul Tarhib Ramadan. Jadi, kata tarhib ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu rohaba yurohibu bi. Ada baknya ya. Itu yang berarti kita sedang menyambut, kita mempersiapkan, tapi dalam konteks yang berbahagia, dalam konteks yang bersemangat. Jadi, tarhib Ramadan itu kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat, dengan penuh persiapan. Nah, eh, apa sih persiapan yang harus kita siapkan untuk bulan Ramadan? Gitu ya. Siapkan amunisi sambut bulan suci. Gitu di judulnya di pamflet. Are you ready? Apakah kita siap? Ya, boleh dilanjut PDF-nya, Mbak. Nah, jadi ada apa saja dalam bulan Ramadan ini? Apa sih keistimewaan bulan Ramadan yang mana dari 12 bulan yang Allah ciptakan di dunia ini untuk kita, ada sebuah bulan yang sangat beliau istimewakan. Bahkan dalam Al-Quran, bulan ini disebut bulan yang eh, penuh ampunan, penuh ganjaran, penuh janji-janji yang Allah berikan untuk kita supaya kita ini bersemangat menyambut bulan ini. Nah, yang pertama, yang udah pasti semua orang ketahui, dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya ibadah berpuasa. Di mana selain di bulan Ramadan, ibadah ini itu sunnah. Tapi di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh, baik 30 hari maupun sebanyak hari di bulan Ramadan di setiap tahunnya kan. Jadi, eh, sebelum memasuki bulan Ramadan, kita disunahkan untuk menjaga kesehatan. Supaya kita ketika memasuki bulan Ramadan mampu melaksanakan ibadah puasa. Dan juga riadah-riadah sebelum bulan Ramadan. Sebenarnya kita dalam persiapan bulan Ramadan itu ya teman-teman, 3 bulan sebelum bulan Ramadan sebenarnya. Tapi emang biasanya kajian-kajian tarhib ini dilaksanakan sebulan sebelum sebelum bulan Ramadan. Nah, biasanya persiapan 3 bulan sebelum bulan Ramadan itu riyadhah. Ada yang melakukan riyadhah puasa, yang biasanya
tidak berpuasa mulai 3 bulan sebelum bulan Ramadan, mulai berancang-ancang untuk membiasakan diri untuk berpuasa. Namun apakah kita telat baru hari ini berancang-ancangnya? Enggak. Nah, kita enggak telat dan kita juga karena udah masuk 15 bulan Sya'ban terakhir ini, ancang-ancang kita bukan lagi berpuasa. Karena kita tidak membiasakan berpuasa dari 3 bulan yang lalu kan misalnya. Nah, kita ancang-ancang di bab yang lain. Selain puasa ada apa lagi dalam bulan Ramadan? Ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat Isya pada bulan Ramadan. Sholat ini hanya disunahkan di bulan Ramadan. Jadi kita dari hari ini kita tekadkan. Masuki bulan Ramadan ini, kita akan melaksanakan sholat tarawih sebisa kita, sesemangat mungkin. Tidak kita tinggalkan semalam pun. Gitu ya. Kalau bisa, urusan-urusan yang biasanya banyak itu, misalnya apa, misalnya urusan pekerjaan, urusan yang biasanya kita tumpuk-tumpuk, jangan lagi diundur-undur sampai masuk bulan Ramadan. Diselesaikan sebelum bulan Ramadan sehingga ketika bulan Ramadan kesibukan kita itu berkurang, ya. Kemudian apalagi? Bulan Ramadan ini bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini udah sangat masyhur ya, sangat maklum sekali. Bulan Ramadan ini bulan di mana kita sangat merindukan suasana Al-Qur'annya, di mana orang-orang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran, berlomba-lomba mempelajari Al-Quran, berlomba-lomba daurah-daurah dari mana-mana, daurah tahfiz, daurah tahsin. Ini juga menjadi sebuah kesempatan besar bagi kita yang biasanya di bulan-bulan lain itu jauh dari Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan riyadhah kita. Kita memulai kebiasaan baik kita dengan Al-Quran. Jadi mulai dilihat lagi di mana Al-Qur'annya mungkin jarang dipegang. Siapkan tuh Al-Qur'annya di samping tempat tidur. Mulai mendekati Al-Qur'an dulu nih. Jadi bulan Ramadan jangan terkejut kita baru masuk bulan, di situ kita mulai. Enggak, kita dari hari ini mulai mendekati Al-Qur'an lagi. Ada apa lagi? Ada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini dikatakan malam lebih baik dari 1.000 bulan. Malam di mana malam itu diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW supaya kita ini yang berumur pendek mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana umat-umat nabi-nabi lain yang berumur panjang. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini. Hanya sekali dalam setahun. Jadi tujuan kita membahas Tarhib Ramadan hari ini itu adalah bagaimana caranya semangat kita itu tidak hanya ada di awal bulan, tidak hanya ada sampai ke tengah bulan, tapi kita jaga sampai ke akhir bulan. Karena apa? Karena riwayat-riwayat ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada di akhir bulan, 10 terakhir bulan Ramadan. Bagaimana ceritanya kita mau bersemangat mencapai Lailatul Qadar sedangkan kita tidak istiqomah, hanya semangat di awal saja. Hanya sampai tengah bulan kita sudah lemes. Hmm, Itu ya, teman-teman. Nah, terus ada hadis. Hmm, Sebentar. Ada hadis ini. Hmm, Nah, bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, dibukakannya pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Jadi ketika hari pertama bulan Ramadan, itu makna Futihat Abwabul Jannah itu apa? Maknanya Allah membuka kesempatan kita meraih pahala. Untuk masuk ke surga itu sangat besar. Allah, kalau rahmat Allah selama ini itu besar, maka bulan Ramadan itu rahmat Allah lebih besar lagi. Pintu surga terbuka lebih lebar lagi, pintu ampunan lebih lebar lagi. Untuk orang-orang yang bertaubat, Allah buka pintu seluas-luasnya. Untuk orang-orang yang mau berbuat baik, maka dilipat gandakan pahala-pahalanya oleh Allah, gitu ya. Maksud gulikot abu benar apa? Gulikot abu benar itu berarti eh, orang-orang yang berbuat dosa dalam bulan Ramadan ini tidak seperti orang-orang di luar bulan Ramadan. Eh, Pintu-pintu neraka ditutup tuh maksudnya adalah saking bulan Ramadan ini istimewa, saking banyaknya kesempatan berbuat baik.
Allah itu menutup menutup pintu-pintu keburukan. Tetapi jangan salah teman-teman ya. Di bulan Ramadan ini ketika kita berbuat dosa, bisa jadi kita bertambah juga dosanya karena ada namanya kehormatan bulan Ramadan. Hmm, Ketika kita berbuat dosa di bulan yang lain, dosa kita itu hanya dosa dari perbuatan jelek tersebut. Tapi di bulan Ramadan dosa itu bisa terlipat gandakan ditambah dosa di bawahnya kita mencemari bulan Ramadan. Jadi harus jaga baik-baik ini perbuatan-perbuatan kita di bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya kita tidak berbuat jahat. Setidaknya kita jangan mengganggu orang. Setidaknya kita tidak mengambil hak orang lain, tidak menyusahkan orang lain di bulan Ramadan ini. Ya, wasufidati syayatin. Setan-setan dibelenggu. Maksud setan-setan dibelenggu ini akan terasa nanti di bulan Ramadan dengan vibe bulan Ramadan kita. Apalagi kita berada di di negara Muslim ya. Itu orang-orang eh, aura auranya aura ibadah bulan ini. Semua orang beribadah. Pada malam hari speaker-speaker masjid pasti mengumandangkan sholat tarawih. Pada setelah sholat tarawih ada yang tetap di masjid-masjidnya ada tadarus. Jadi kita merasakan sebuah suasana yang mendukung kita untuk terus beribadah. Maka dikatakan sufirati syayatin seakan-akan setan itu tidak berkeliaran, seakan-akan ya. Tapi jangan kita juga setan nggak berkeliaran. Terus kita yang jadi setannya, kita yang malas-malasan, kayak gitu juga ya. Kok ini saya katanya setan dibelenggu, tapi saya kenapa malas-malasan ya? Yaitu dikembalikan ke diri sendiri. Makanya hari ini kita belajar bagaimana sih cara mengontrol diri di dalam bulan Ramadan. Gitu ya. Lanjutkan slide-nya. Nah, kemudian bulan Ramadan ini bulan pengampunan. Ada sebuah hadis, hadis ini tidak saya cantumkan artinya ya, tapi saya jelaskan saja. Hadis ini sangat masyhur dan hadis ini sangat menggetarkan hati. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhdurul mimbar." Hadarna. Falamma irtaqa darajatan qal amin. Falamma irtaqa darajah as-saniyah qal amin. Falamma irtaqa darajah as-salisah qala amin. Falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'u. Qala sallallahu alaihi wasallam inna Jibril radhiyallahu anhu aradali. Faqala bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Qultu amin. Falamma raqitu tsaniyah qala bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Qultu amin. Falamma raqitu tsalisah qala bu'dan liman adraka abawahul kibar indahu au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Qultu amin. Hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukharijah. Jadi hadis ini ada di dalam sebuah kitab yang mana hadis itu eh, setara dengan hadis-hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, namun tidak ada dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kesahihan hadis ini tidak dipertanyakan lagi ya teman-teman. Jadi ada suatu hari Nabi SAW itu mau berkhutbah di atas mimbar. Tetapi ketika di atas mimbar, para sahabat ini melihat Nabi SAW berkata seperti sedang mengaminkan doa tiga kali. Yang pertama amin, yang kedua amin juga, yang ketiga amin juga. Nah, ketika beliau turun, para sahabat nanya, "Wahai Rasulullah, tadi kami mendengar sesuatu yang engkau tidak biasanya melakukan di atas mimbar." Lalu Nabi SAW bercerita bahwa tadi malaikat Jibril itu turun. Nah, lalu beliau berkata, "Wahai utusan Allah, uh, bu'dan itu celakalah. Celakalah bagi orang yang ketika datang bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosanya." Lalu Nabi SAW menjawab apa? Amin. Amin. Berarti Nabi mendoakan, mengaminkan perkataan Jibril. Lalu kemudian Jibril berkata lagi, celaka juga orang yang ketika namamu, wahai Nabi, disebutkan di samping mereka, tapi mereka tidak bersalawat kepadamu. Nabi mengaminkan juga. Yang ketiga, celaka bagi orang yang ketika kedua orang tuanya sudah tua atau salah satu dari mereka, namun tidak mendapatkan kesempatan untuk diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya,
Sebegitu besar kesempatan Allah itu memberi pengampunan untuk kita dalam bulan Ramadan. Sebesar itu pintu pengampunan Allah buka. Sebesar itu eh, kelipat gandaan pahala ada dalam bulan Ramadan. Tapi apabila kita tidak mendapatkannya sedikit pun, itu tanda berarti kita sangat mensia-siakan bulan Ramadan tersebut. Jadi eh, kita ini udah berada di kajian ini itu tandanya kita udah berniat kan mempersiapkan bulan Ramadan kita supaya kita tidak sia-sia nih masuk ke bulan Ramadan lalu keluar. Semoga kita semua diampuni. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu-waktunya untuk beribadah, gitu ya. Hmm. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, jadi bulan Ramadan itu ada ulama yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan memanen. Nah, apa sih yang harus kita panen apabila kita tidak menanam? Kan begitu. Jadi kita harus mulai menanam dari sekarang. Nah, jadi kenapa disebut bulan memanen? Jadi istilahnya kayak gini, teman-teman. Ada kalau kita anak-anak muda biasanya golden hour. Golden hour tuh waktu emas. Waktu emas tuh maksudnya kayak gini. Ada sebuah waktu, di waktu itu segala sesuatu istimewa. Jadi ketika kita memasuki waktu tersebut, kita sudah membawa bekal. Dalam artian hari-hari biasa itu kita sudah mempersiapkan. Jadi sebelum bulan Ramadan ini, apabila kita dalam bulan Ramadan misalnya mau memanen pahala Al-Quran, hari ini kita sudah harus membiasakan diri. Kita tidak bisa di bulan yang lain kita tidak baca Al-Quran, lalu di bulan Ramadan kita harus khatam Al-Quran, nggak mungkin. Itu susah sekali dan itu hanya menggerus semangat kita. Hal-hal yang kayak ginilah yang membuat orang itu nggak istiqomah ibadah dari awal bulan sampai akhir bulan. Kenapa? Karena dia kira, oh ya udah, bulan istimewanya kan bulan Ramadan. Saya mulainya di bulan Ramadan aja. Nah, kayak gitu dia. Trik-trik para ulama itu, kenapa para ulama bisa memanfaatkan bulan Ramadan sedemikian rupa adalah dari sebelum bulan Ramadan, ketika mau mengkhatamkan Al-Quran, sebelum bulan Ramadan itu sudah terbiasa membaca Al-Quran yang banyak kapasitasnya. Misalnya 30 hari, khatam Al-Quran sehari sejuz misalnya, paling minimal tuh, sebulan khatam sekali. Berarti sebelum bulan Ramadan, udah naik intensitas membaca Al-Qurannya. Apabila di bulan Ramadan ingin mengambil pahala di sholat-sholat malamnya, berarti di sebelum bulan Ramadan itu sudah terbiasa sholat malam, sudah terbiasa sholat yang panjang-panjang. Jadi ketika bulan Ramadan sudah ngalir, ngalir aja, udah nggak perlu lagi yang namanya memacu, karena pacuannya udah selesai seharusnya bulan-bulan kemarin. Ya, slide selanjutnya. Nah, kita malam ini membahas sebuah ayat ya, teman-teman. Ayat ini ada rahasia yang insya Allah dengan rahasia ayat ini kita bisa mempertahankan semangat kita tanpa harus memaksakan diri. Ya, ayatnya ada di surat Az-Zumar ayat 9. Punya amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, teman-teman, ayat ini menceritakan tentang sholat malam. Aman huwa qanitun ana al-laili. Apakah orang-orang musyrik lebih beruntung daripada orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat, ya wa yarju rahmat rabbi dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang ini yang malamnya beribadah, yang dia tahu apa namanya kelebihan malam-malam, yang kelebihan di sepertiga malam. Apakah orang-orang yang punya ilmu betapa besarnya ibadah ini itu sama dengan orang-orang yang tidak tahu ilmunya? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat saja yang dapat mengetahui, yang dapat berpikir gitu ya. Nah, jadi di ayat ini ada sebuah yang unik, ada sesuatu yang unik, yaitu kalau misalnya Allah ingin menyebutkan sholat, maka salah satu dari kata sajidan saja atau qaiman saja itu sudah mewakili sholat, teman-teman. Tapi di sini di ayat ini ada aman wa qanitun ana alaili sajidan wa qaiman. Dua yang disebutnya. Sajid, sujud, qaiman, berdiri. Nah, ada rahasia nih di kata-kata ini. Rahasianya ada di dalam
kitab tafsir Syekh Asy-Sya'rawi. Coba dilanjutkan slide-nya. Jadi Syekh Asy-Sya'rawi ini beliau syekh yang masyhur di Mesir ya. Eh, Beliau ini saking masuknya dakwah beliau ke orang-orang awam. Jadi di Mesir itu ada angkot. Angkot itu sebutannya Trimco di sana. Mirip sama angkot di Indo, bedanya angkot di Mesir itu duduknya bukan letter U, duduknya mirip bus biasa, tapi kecil. Saking Syekh Sya'rawi ini dirindukan oleh masyarakat awam, foto-foto beliau itu ada di jendela-jendela angkot. Beliau ini disebut diberi gelar Imamud Doa. Imamud Doa itu imam para pendakwah. Hmm. Beliau ini kuliah di Al-Azhar, eh, jurusan tafsir. Nah, dan beliau memang dikatakan bahwa beliau ini wali besar di Mesir ya. Hingga saat ini beliau masih dikenang jasanya oleh para orang di Mesir. Coba dilanjut slide-nya, Ustazah. Nah, ini dia. Jadi Syekh Sya'rawi menulis sebuah kitab tafsir. Dalam kitab tafsir beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sujud dan berdiri karena sebagian orang mudah baginya yang perbanyak sujud, namun sebagian yang lain sulit tapi mudah baginya yang perbanyak berdiri. Ada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Di sini pasti banyak teman-teman saya yang menghafal Al-Quran. Eh, Pasti sudah terbiasa namanya murojaah hafalan di tengah sholat. Dan murojaah hafalan itu dalam keadaan berdiri. Orang-orang yang sudah terbiasa berdiri, memperpanjang berdiri dalam sholat ini, maka dia punya keutamaan tersendiri. Begitu juga orang yang terbiasa sujud, orang yang dia dalam sujudnya memperbanyak zikir. Tiap dia sholat malam itu sujudnya diperpanjang. Ketika dia berdiri dia membaca sholat-sholat pendek saja, kayak gitu kan. Nah itu juga punya keutamaan tersendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sajid dan qaim ini ingin memberitahu kita bahwa saya sebagai Tuhan membuka kesempatan bagi kalian semua untuk beribadah sesuai kemampuan kalian masing-masing. Ada yang mampu memperpanjang berdiri, silahkan. Ada yang mampu memperpanjang sujud, silahkan. Masing-masing punya keutamaan masing-masing. Tidak ada yang lebih baik dari siapapun. Gitu ya. Nah, itulah mengapa ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita di dunia ini bentuknya banyak, teman-teman. Hatta kita memasuki bulan Ramadan. Bahkan ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, yang biasanya orang sebutkan apa ibadah dalam bulan Ramadan, berpuasa, membaca Al-Quran, sholat malam, sholat tarawih, sholat sunnah, berzikir, gitu ya. Termasuk juga ibadah yang namanya apa? Mencari nafkah untuk keluarga. Terutama ini kan kajiannya khusus perempuan. Ada perempuan-perempuan yang dia menjaga iffahnya, menjaga izah dirinya sendiri untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Bisa jadi tidak ada yang nafkahi, bisa jadi orang tuanya sudah tua renta, bisa jadi dia belum punya suami. Nah, mencari nafkahnya seseorang ini tersebut termasuk ke dalam ibadah. Dan itu tidak bisa disepelekan. Tidak bisa kita katakan, saya ini terlalu banyak bekerja, ustazah, sampai saya ini kurang ibadah. Loh, kerja itu ibadah, teman-teman. Kerja itu sendiri ibadah yang agung. Dibandingkan kita ini tidak mengurus diri, kita tidak mengurus rezeki kita tidak menyebut rezeki kita, akhir-akhirnya kita apa? Kita terjerat pinjol, nauzubillah. Kita berjudi, atau kita apa? Terlunta-lunta, nasibnya tidak jelas. Nah, Islam tidak mengajarkan kayak gitu. Islam mengajarkan bahwa mencari nafkah untuk diri sendiri. Saya juga punya teman-teman saya yang seumuran saya, padahal bahkan lebih muda, perempuan, dia mencari nafkah untuk dirinya sendiri, bahkan membiayai kedua orang tuanya. Itu subhanallah, bismillah, masya Allah, itu sungguh besar pahalanya dari Allah. Apakah ibadah-ibadah seperti ini itu ketika bulan Ramadan tidak dihitung yang dilipat gandakan pahalanya? Enggak, sama saja. Sama kayak Allah menyebutkan sajidan wa iman. Orang yang dalam bulan Ramadan baca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan. Tentu orang yang mencari nafkah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya itu juga pahalanya dilipat gandakan. Maka itulah kenapa saya bilang tadi itu sebuah rahasia yang disebut Syekh Sya'rawi ini. Karena kadang kita dalam bulan Ramadan suka eh, membuat diri kita sendiri jenuh. Dalam artian kita menyalahkan diri sendiri atas kegiatan yang sebenarnya itu ibadah. Seperti mencari nafkah tadi. Atau pergi kuliah, menyelesaikan sarjananya. Atau mengajar.
Itu kan kegiatan menuntut ilmu. Tapi saya menuntut ilmunya bukan ilmu agama. Tetap itu ilmu. Agama kita tidak memisahkan antara ilmu agama sama ilmu dunia, tidak. Agama kita ini mengajarkan untuk mencari ilmu-ilmu apapun itu untuk hidup. Hidup ini adalah jembatan menuju akhirat. Tidak mungkin kita bisa mencapai akhirat kecuali kita hidup dengan baik. Bagaimana cara hidup dengan baik? Kita punya ilmu. Nah, apalagi ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tapi saya tidak bermanfaat dalam agama. Nggak kayak gitu cara kita mengartikan. Ketika kalian misalnya mempelajari IPA, sains misalnya, atau matematika, apa itu disebut tidak bermanfaat bagi agama? Enggak. Ketika umat Islam ini kuat keilmuannya dan kalian yang berperan di dalam kekuatan keilmuan umat Islam, baik dalam sainsnya, baik di dalam matematikanya, baik dalam ilmu astronomi, baik dalam ilmu komputer, ilmu teknik, apapun itu, kuat nih umat Islam dari segi apapun dan kalian berperan itu berarti kita sudah berbuat untuk agama. Zaman dahulu kala ketika umat Islam ini berjaya, kenapa zaman-zaman misalnya zaman Andalusia umat Islam berjaya, zaman kemajuannya dinasti Abbasiyah. Kalau kalian buka kitab sejarah, nggak cuma ulama-ulama dalam disiplin ilmu agama saja yang banyak pada saat itu. Termasuk agama-agama juga, agama, maaf. Termasuk ilmu-ilmu kedokteran. Juga itu banyak tuh pemuka-pemukanya, pemuka ilmu kedokteran pada saat itu. Ilmu astronomi, ilmu matematika, cendekiawan-cendekiawan Islam itu banyak. Karena dengan kekuatan ini, umat Islam bisa bersatu dan bisa saling bahu-membahu dalam membangun ukhuwah. Hmm. Apakah kita bisa cukup dengan ilmu agama menjaga ukhuwah dan menjaga kekuatan umat Islam? Tidak bisa. Nah, terus terang saya bilang tidak bisa. Saya misalnya, yang kuliah di Al-Azhar, ingin menguatkan apa namanya ukhuwah umat Islam, ingin menjaga umat Islam ini supaya tetap kokoh. Perlu yang namanya ilmu matematika, perlu yang namanya ilmu astronomi, perlu yang namanya ilmu teknik. Nah, ilmu-ilmu yang dipelajari teman-teman di kuliah masing-masing. Tempat teman-teman mengabdi, misalnya ngajar di SMA, ngajar di SMP, di SD, ngajar anak-anak kecil. Nah, itu semua berguna, teman-teman. Kita mencerdaskan umat Islam. Nah, kecerdasan itu penting supaya kita tidak dibodohi oleh orang lain, tidak dibodohi oleh orang barat, tidak bisa dimasuki oleh orientalis. Nah, karena Al-Quran sendiri bilangnya apa? Wafi anfusikum afala tubsirun. Al-Quran ini menyuruh kita untuk menggali semua ilmu karena sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan dengan ilmu-ilmu itu tersendiri. Eh, Misalnya saya di Al-Azhar belajar tentang Al-Quran. Nanti ada ayat tentang sains. Saya udah nggak paham sains. Eh, Otomatis saya harus bertanya kepada orang yang paham sains untuk memahami sebuah ayat. Nah, itulah gunanya kita umat Islam tersebar dalam ilmu-ilmu tadi. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti ketika masuk bulan Ramadan, eh, jangan pernah meremehkan kegiatan sekecil apapun selama itu baik. Bahkan kegiatan yang sekedar menyenangkan, yang sudah punya anak, menyenangkan anaknya ke pasar. Nah, ayo kita ke pasar, beli jajan misalnya, ngabuburit gitu. Nah, senang dia. Tapi Ustazah dia senangnya kan karena jajanan. Ya nggak apa-apa. Tunjukkan ke dia bahwa Ramadan ini bulan penuh kebahagiaan, nak. Ramadan ini bulan penuh keceriaan, nak. Nah, supaya anak kecil kan kadang dia tidak bisa merasakan rindu bulan Ramadan karena beribadah. Mungkin dia belum mendapatkan orientasi tersebut. Dia mendapatkan kerinduan dia ke bulan Ramadan itu bulan yang ramai, yang ceria, yang hangat dalam keluarga, bisa berkumpul keluarga. Orang tuanya yang biasanya sibuk bekerja karena masuk bulan Ramadan, orang tuanya sering di rumah. Orang tuanya punya waktu bersama dia untuk berjalan-jalan, melihat keramaian, untuk sholat tarawih sama-sama, untuk tadarus sama-sama. Nah, biarkan anak-anak ini menyimpan memori-memori indah tentang bulan Ramadan. Itu masuk ke dalam ibadah. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk memperluas makna ibadah ini ya. Karena Allah sendiri membuka peluang hamba-hambanya berbuat baik sesuai kesanggupan hamba-hambanya. Orang yang belum menikah, ibadahnya otomatis berbeda sama orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah, ibadahnya berbeda dengan orang yang sudah punya anak. Nah, jadi kita hari ini silakan melihat ke diri masing-masing. Apa sih gelar kita? Apa peran kita di kehidupan kita? Nah, lihat semua hal yang baik, semua hal yang menuju kepada kebaikan itu adalah ibadah.
Jadi ketika kita bisa jadi ada yang baru melahirkan di awal bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan beradaptasi menjadi seorang ibu, eh, intensitas membaca Al-Qur'annya kurang, tidak sempat sholat tarawih mungkin karena bergadang menjaga anak kan, itu dia udah masuk ibadah. Jangan pernah merendahkan diri sendiri, ya. Allah menerima ibadah dalam bentuk apapun selama itu baik, ya. Jadi ketika nanti misalnya masuk bulan Ramadan punya kewajiban dan nafkah, ketahuilah itu baik, itu ibadah, lanjutkan. Ketika masuk bulan Ramadan sudah menjadi ibu harus menjaga anak, nah itu ibadah yang sangat besar. Ketika menjadi istri harus menemani suami, harus membagi waktunya untuk diri sendiri, untuk suami dan anak-anak. Nah, itu sangat agung ibadah tersebut karena kita memberikan fasilitas untuk keluarga kita tenang menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan. Begitu juga yang belum menikah, misalnya mau mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Quran. Nah, memang itu dia tugas para jomblo nih. Nah, saya sangat merasakan sebelum saya menikah itu, eh, saya selalu dinasihatin oleh guru-guru saya, kamu belum menikah, kamu baca Al-Quran sepuasnya, kamu murojaah sepuasnya, kamu sholat sunnah sebanyak-banyaknya, kamu zikir sebanyak-banyaknya, datang ke kajian kapanpun kamu bisa, kamu pergi. Itu membuat saya hari ini sangat mensyukuri bahwa oh memang seperti itu, kesempatan-kesempatan kita berbeda-beda. Ketika masih jomblo, ambil semua kesempatan-kesempatan yang saya sebut tadi. Karena setelah menikah belum tentu ibadahnya bisa sama seperti itu lagi. Apakah kenikmatannya beda? Enggak juga. Hmm. Itu tergantung kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik atau tidak, gitu ya. Itu juga sekarang kita melihat ke diri masing-masing. Apa sih ibadah yang cocok saya lakukan ketika bulan Ramadan? Nah, jadi ibadah itu saja yang didawamkan, nggak apa-apa. Misalnya saya ini bulan Ramadan akan memaksimalkan menjaga diri saya dari yang haram. Jadi saya akan cari nafkah dengan sungguh-sungguh misalnya silahkan. Nanti misalnya karena oh tapi karena ini bulan Ramadan bulan Al-Quran saya sisakanlah sedikit waktu saya untuk membaca Al-Quran nggak apa-apa. Bagus, bagus sekali itu. Nanti saya salat tarawih semampu saya silahkan. Tapi jangan pernah meremehkan apa yang kalian buat selama itu baik ya dengan bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Allah juga melipat gandakan apa yang kalian lakukan itu, apa yang kita lakukan pasti Allah lihat. Tidak mungkin Allah itu menyepelekan hamba-hambanya yang berbuat lillahi ta'ala. Eh, tapi dalam kebaikan itu tidak mungkin. Diperbaiki niatnya. Disebut setiap kali mau mencari nafkah itu, saya ingin mencari nafkah dalam bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Saya ini mengurus keluarga saya karena Allah Ta'ala. Saya menemani suami dan anak-anak saya karena Allah Ta'ala. Saya niatkan ini semua menjadi ibadah. Saya pergi kuliah karena Allah Ta'ala. Saya mengajar karena Allah Ta'ala. Semua karena Allah. Bismillah ini menjadi ibadah. Dan insya Allah pasti akan dilipat gandakan ganjarannya di bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, lanjutkan slide-nya. Nah, ini juga. Ini kunci kedua. Jadi kunci pertama tadi apa? Supaya kita ini di bulan Ramadan ini tidak apa ya namanya? Tidak kelabakan. Karena pasti di bulan Ramadan akan banyak kajian-kajian tentang ibadah, pasti banyak. Ada yang menyemangati kita untuk berbanyak zikir, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak sholat malam, berbanyak doa dan sebagainya, berbanyak sedekah. Hmm. Jadi kita sebagai hamba, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maksudnya apa? Setiap orang itu udah pasti ada rezekinya masing-masing. Jadi ambil rezeki kita. Ada orang yang rezekinya baca Al-Quran silahkan, rezekinya mencari nafkah silahkan, rezekinya mengurus rumah tangga silahkan. Nah, ambil rezeki masing-masing ya, lihat perannya masing-masing, lihat kemampuan dirinya masing-masing. Ketika kita, oh sepertinya saya ini murojaah aja, memperbanyak murojaah. Tapi saya nanti kurang berzikir dong, ya nggak apa-apa. Murojaah itu kan zikir, gitu ya. Saya ini sepertinya ibadah saya mempersiapkan sahur untuk suami dan anak-anak misalnya. Jadinya saya sahur karena kadang-kadang telat bangun, nggak sempat salat tahajud. Nggak apa-apa, mempersiapkan sahur itu adalah sebuah pahala, sebuah ibadah, gitu ya. Nah, kunci keduanya apa? Jadi kunci kedua ada dari seorang imam. Beliau ini kitabnya juga masyhur di antara para penuntut ilmu ya. Al-Imam Ibnu Jamaah dalam kitabnya
Tazkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Nah, jadi kitab ini tentang apa? Tentang adab orang yang berilmu, tentang adab orang yang mengajarkan ilmu. Nah, apa beliau bilang? Beliau ini judulnya tidak boleh memberikan beban lebih dari yang bisa dihadapi seorang anak murid. Itu judulnya. Beliau membawa sebuah hadis. Apa bunyi hadisnya? Inna hadzal dina matinun fa'ugil fihi birifkin wa la tubaghid ila nafsika ibadatullah fa innal munbatta la ardan qata' wa la dhahran abqa. Artinya, ketahuilah bahwa agama ini, agama Islam adalah agama yang kuat, agama yang kokoh. Maka bersemangatlah kalian di dalamnya dengan lemah lembut. Jangan kalian buat diri kalian membenci ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena sungguh, seseorang yang telah kelelahan tidak akan mampu untuk melakukan perjalanan lagi dan tidak pula memiliki kekuatan yang tersisa. Jadi, maksud hadis ini adalah kita ini jangan pernah memaksakan diri lebih dari diri kita ini bisa melakukannya. Karena ingat ya teman-teman, Allah ini memberi kita jasad, memberi kita psikis, memberi kita jiwa spiritual kita ini masing-masing punya hak. Nah, hak jiwa spiritual kita apa? Mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, kita melaksanakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa, itu dia hak dia tuh, hak spiritual kita. Kita juga punya jiwa psikis kita, jiwa psikologi kita. Itu juga pemberian dari Allah harus kita jaga. Dia punya hak. Hak dia apa? Beristirahat. Hak dia ketika dia jenuh, kita memberikan jeda. Ketika dia butuh hiburan, kita berikan dia hiburan. Kita menjaga kesehatan psikis kita. Kita menjaga jiwa kita, kewarasan ya. Kalau orang sekarang ngomong, benar nggak usah yang orang-orang jaga kewarasan itu zaman sekarang benar. Itu salah satu hak. Sama kayak orang zaman dulu kan, ketika menyuarakan, menjaga jasad, menjaga badan itu dengan cara meminum multivitamin misalnya dengan cara menjaga kesehatan apabila ada yang nggak beres dari tubuh kita, kita pergi ke dokter. Dulu kan juga sempat ada masa-masa orang nggak percaya sama dokter. Jadi kita perlu mengedukasikan bahwa badan kita ini punya hak. Hak dia adalah ketika sakit dibawa ke dokter, ke ahlinya. Itu kan psikis kita ketika dia nggak beres, ketika dia kelelahan, ketika dia merasa jenuh, kita memberikan dia jeda, kita memberikan dia hiburan. Itu semua halal, teman-teman. Semua nggak haram. Itu bahkan bagian dari hak kita harus menjaga dan merawat baik-baik. Orang yang psikisnya tidak baik, susah yang namanya berempati ke orang lain. Susah yang namanya merasa kasihan, em, susah menyayangi sesama. Orang yang badannya tidak baik, nanti udah sakit ketika berpuasa, tidak sanggup melanjutkan puasa. Jadi, di bulan Ramadan ini gimana saja biar kita tetap semangat dan tetap fit dari awal puasa sampai akhir. eh, kita ini harus bisa merasakan sinyal dari tubuh. Kalau tubuh kita bilang, kamu kurang tidur, maka kita tidur. Jangan kita mengingkari, jangan kita memaksakan dia. Kamu nggak boleh tidur, walaupun kamu kurang tidur, kamu harus bergadang. Kita harus mengkhatamkan Al-Quran. Sifat seperti ini yang biasanya membuat orang-orang di tengah bulan Ramadan itu sudah lelah, sudah capek. Tubuh dia udah nggak bisa diajak bekerja sama lagi. Dia sudah kehilangan semangat. Karena apa? Karena dia tidak merawat apa yang sudah Allah berikan ke dia. Ketika tubuh kita memberi sinyal, ambil jeda. Pagi-pagi, setelah sholat subuh misalnya, jalan-jalan, jalan-jalan, lihat pemandangan, jalan kaki boleh, naik kereta, naik motor boleh, itu, lihat pemandangan, atau duduk sama keluarga. Nanti ketika sore, misalnya seharian kita udah membaca Al-Quran, misalnya sore, kita ngabuburit. Nah, kita jajan, nggak apa-apa. Kita berbahagia menerima pemberian Allah yang banyak di bulan Ramadan ini, termasuk dengan cara apa namanya membeli dagangan-dagangan orang-orang di pinggir jalan itu juga sebuah ibadah. Sekaligus kita menjaga psikis kita, menghibur diri kita, gitu ya. Termasuk di dalamnya ketika kita terlalu lalai juga, ketika kita terlalu lalai, terlalu terlena dengan misalnya dengan HP, misalnya dengan terlalu banyak melakukan hal yang sia-sia, spiritual kita pasti meminta, pasti jiwa kita tuh
minta apa dia? Minta zikir ya, minta kita baca Al-Quran, minta kita sholat tuh pasti ada. Jadi tiga-tiga tadi itu diseimbangkan. Waktu kita duduk untuk beribadah, untuk berpuasa, puasa udah pasti ya, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat malam, untuk berzikir, untuk bersedekah. Eh, kita bagi waktunya juga untuk duduk dengan keluarga. Bulan Ramadan biasanya kan pada berkumpul ketika menjelang berbuka puasa, duduk di meja makan, bercerita-cerita, berbagi cerita keseharian, menanyakan kabar orang tua misalnya lelah bekerja, menanyakan kabar adik-adik kita yang misalnya liburan lagi ngapain, nemenin adik-adik kita bermain, itu nggak, itu juga sebuah ibadah. Menemani anak-anak kita bermain, menemani anak-anak kita tidur juga sebuah ibadah. Nah, dibagi waktunya. Salah satunya juga membagi waktu untuk psikis kita, untuk kita mengenali diri kita lebih dalam lagi, merenungi, mengintrospeksi diri, terus kita menghibur diri, itu nggak apa-apa. Itu semua tidak haram. Bahkan itu wajib menjaga hak-hak diri kita sendiri ya. Jadi apa tadi diingat? Tiga hal. Yang pertama spiritual, yang kedua psikologi kita, yang ketiga badan kita. Nah, itu jangan lupa dikasih AHA-nya supaya kita di bulan Ramadan itu selalu merasa fit dan merasa bugar menjalani ibadah sebulan penuh gitu ya. Tapi Ustazah ada yang bilang kita tidak boleh menyanyiakan bulan Ramadan. Kita harus memaksa diri kita. Kita harus melawan kemalasan kita. Benar, itu semua nggak ada yang salah. Saya mau bilang apa? Saya mau bilang keseimbangan kita dalam menjaga semua hak-hak yang ada dalam diri kita ini menjadi nilai plus kita yang menuntut ilmu, teman-teman. Kita jadi tahu bahwa, oh, kunci kita itu bukan hanya memaksakan diri. Kita ketika jenuh dan malas, tidak selalu tentang kita yang kurang asupan, kita kurang mendengar nasihat, kita kurang ibadahnya. Tidak, tidak selalu. Misalnya di seseorang itu jenuh karena dia terlalu besar beban yang dia tanggung. Nah, apa itu saja buktinya? Kenapa Ustazah berani ngomong kayak gitu? Ini Imam Ibnu Jamaah yang bilang dalam kitabnya. Beliau bilang apa? Konteks beliau ini kan menasihati penuntut ilmu. Eh, wahai seorang guru, wahai kalian yang menjadi guru, apabila kalian melihat anak-anak murid kalian ini sudah jenuh, tapi jenuhnya bukan karena dia kurang dalam belajar, dan karena dia kurang gigih. Bisa jadi dia terlalu banyak memikul beban. Bisa jadi dia banyak eh, terlalu bersemangat sehingga dia lupa menjaga kesehatan dia, lupa mencukupkan tidur dia, lupa mengambil jeda. Maka nasihatilah anak-anak murid kalian, wahai anak muridku, ambillah jeda dahulu. Insya Allah, dengan mengambil jeda yang sedikit ini, akan banyak waktu yang akan kamu bisa manfaatkan. Gitu. Nah, ini imam besar nih yang bilang. Ini sebuah poin plus untuk kita. Untuk kita, kata beliau apalagi dalam hadis apa? Innal munbatta la ardhan qata' ala dhahran abqa. Ini umpamanya seperti ini. Sebagaimana orang dahulu itu bepergian mengendarai unta, mengendarai kuda kan. Kalau misalnya ketika kuda dan unta ini beristirahat, dia tidak beristirahat, maka otomatis unta dan kudanya akan kelelahan. Nah, ketika unta dan kudanya ini kelelahan, dia tidak bisa lagi diajak jalan, dia pun tidak mencapai tujuan, kendaraan dia pun sakit. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah, itu juga kayak kita di bulan Ramadan. Kita tidak menjaga badan, kita tidak menjaga psikis kita tidak menjaga badan dan psikis kita dengan baik. Kita hanya memaksa-maksa saja. Akhirnya kita 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah lelah dan sudah tidak semangat lagi. Eh, kita kita paksa masuk-masuk nasihat juga dia tidak bergerak lagi. Akhirnya kita merugi gitu ya. Jadi lebih baik kita sesuai porsi tapi istiqomah. Eh, yang sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada yang banyak namun tidak istiqomah. Gitu ya teman-teman ya. Melanjutkan slide-nya. Nah, itu dia tadi pemaparan saya sudah habis sampai di sini. Kesimpulannya adalah nanti di bulan Ramadan ketika melihat teman-temannya sedang futur, biasanya kita sebutnya futur kan. Nah, tanyain ke dia, sebenarnya kamu nih futur karena memang selama ini lalai
atau karena selama ini terlalu semangat. Nah, kalau dia bilang saya kayaknya selama ini udah banyak baca Al-Quran hari ini aja saya rasanya kurang semangat. Nah, ya udah ajak dia, ayo kita jalan-jalan dulu. Yuk kita menikmati suasana bulan Ramadan ini. Ngabuburit misalnya, jalan-jalan pagi gitu ya. Terus tadi juga jangan lupa melihat peran masing-masing dalam kehidupan ya. Laksanakan ibadah sesuai kesanggupannya masing-masing. Jangan sampai keteteran yang wajib kita nggak kerjain, yang sunnah kita kerjain. Misalnya kita misalnya udah jadi istri, jangan sampai hak suami kita tidak kita berikan, tapi yang sunnah kita lakukan. Itu kebalikan ya. Orang-orang yang sudah jadi ibu, jangan sampai anak kita apa namanya terabaikan, kita buat yang sunnah. Itu juga nggak baik ya. Karena semua hal yang dalam bentuk baik, niat kita baik, apalagi kita niatkan lillahi ta'ala itu semua masuk ke dalam ibadah. Begitu. Nah, ini setelah ini ada sesi tanya jawab atau saya tutup dulu nih. Terima kasih Ustazah atas tausiahnya yang sudah diberikan. Eh, Teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa lewat komentar atau yang mau on cam juga bisa. Mungkin raise hand dulu yang mau on cam. Bagaimana teman-teman? Kalau nggak ada yang nanya, saya aja yang tanya nanti. Oh, saya dulu Ustazah mau nanya. Oh, mau nanya, silakan, Mbak. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Eh, Sebelum menyambut bulan suci ini kan kita diharuskan membayar puasa yang Mm-mm, tahun lalu ya mm-mm, bagi perempuan jadi mm-mm. mengalami hal atau melahirkan seperti itu. Nah, kalau anak muda itu kan masih masih mampu, tapi kalau yang sudah lansia, maksudnya usia 60-70 yang sudah nenek-nenek itu kan pengetahuannya kan beda ya dengan kita di zaman sekarang. Mungkin dulu eh, mereka ada yang nggak tahu, mungkin tahu tapi eh, sepengetahuan mereka itu hanya membayar fidyah saja tanpa melakukan puasa. Nah, itu eh, sebenarnya itu bayar fidyah sama puasa atau cukup bayar fidyah saja? Karena kan apa namanya kita sebagai anak muda kan ngasih tahu ya kayak gimana nya gitu di apa pengetahuan kita yang sekarang gitu. Itu gimana ya Ustazah? Itu maksudnya udah lansia, tapi puasa yang ditinggalkan yang dulu ya, bukan waktu Iya, lansianya ya. iya, Hmm, Gimana ya? Karena dia juga udah lansia ya. Soalnya iya. kalau misalnya udah lansia, memang bayar fidyah kalau misalnya udah nggak sanggup puasa lagi kan. Hmm. Hmm, Nanti saya cross check lagi dulu boleh? Nanti saya kabari lagi Boleh. ya. Nah, itu. Terus tadi saya ketinggalan nih satu lagi. Mau ngasih tahu karena kakaknya nanya kan sekalian. Jadi di akhir ayat kan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi kita juga dianjurkan menyambut bulan Ramadan ini jangan lupa menambah ilmu. Kayak yang tadi dibilang sama kakaknya kan. Jangan sampai kita nanti ketika udah tua baru tahu ilmunya. Akhirnya kita ya mau kayak mana lagi kan. Udah lewat. Mulai hari ini coba jalankan bulan Ramadan itu dengan ilmu. Kita berpuasa dengan ilmu. Kita baca Al-Quran. Kalau tajwidnya belum benar, ditahsin. Hmm. Guru-guru tahsin sekarang banyak kali ya. Ada yang offline, ada yang online. Cari yang online juga ada.
Jangan sampai kita mengatakan Al-Quran tapi tajudnya nggak benar. Jangan sampai kita berpuasa tapi kita nggak tahu rupanya puasa kita ini dalam puasa kita mengerjakan yang membatalkan puasa. Jangan sampai kita meninggalkan ketika masih kuat kayak kakaknya bilang tadi, meninggalkan puasa tapi nggak kita bayar, kita fidyah aja. Padahal setahu saya selama saya di Kairo itu, selama kita masih kuat nggak ada yang namanya fidyah, harus dibayar tetap puasanya ya. Kecuali kita udah lemah. Bahkan untuk ibu hamil saja itu ada ketentuannya. Ada ketentuan yang seperti apa sih? Boleh bayar fidyah saja, tidak membayarkan puasanya. Tuh. Dan jangan lupa mencari ilmu. Nah, nanti misalnya saya udah dapat jawabannya, saya kirim ke ini ya, ke Mbak Dila ya. Boleh. Nah, Terima kasih. ada lagi yang lain? Mau sharing juga nggak Untuk apa-apa kok. teman-teman yang lain, teman-teman yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mbak Dila, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya nggak nanya Ustazah. Saya mau ini aja. Saya penasaran. Ini kan Ustazah nih, eh, saya penasaran apa ya? Pengen tahu keseharian Ustazah dulu sewaktu masih menjadi mahasiswa. Apalagi kan kondisinya jauh dari keluarga. Kemudian yang pastinya itu feel-nya berbeda, semangatnya juga berbeda. Perjuangannya juga berbeda. Nah, bagaimana kalau misalnya kehidupan Ramadan di Mesir, Ustazah? Mungkin bisa sharing, mengingat posisinya waktu itu kan Ustazah juga sebagai mahasiswa iya, penghafal juga iya, ya, dan kesibukan-kesibukan yang lain begitu, Ustazah. Bagaimana cara menyeimbangkan antara waktu untuk Al-Qur'annya, waktu untuk ilmunya, kemudian waktu untuk istirahatnya mungkin bisa di-sharingkan kepada saya yang mungkin kesibukannya sebenarnya berbeda dengan Ustazah. Tapi saya pengen dapat semangat ya. Semoga semangatnya Ustazah Din tadi bisa nular juga ke saya dengan kesibukan saya saat ini gitu. Ini itu saja Ustazah. Ini langsung dijawab ya. Saya sebenarnya ini kajian tapi sekalian temu kangen kayaknya ya. Jadi teman-teman Mbak Dila ini senior saya di Ma'had dulu di Surabaya. Muridnya Ustadz Bainum Maknun yang paling dekat sama Ustadz ini beliau nih. Jadi beliau tadi ketika bertanya itu sangat tawadhu sekali ya teman-teman. Eh, Kalau masalah keseharian, eh, keseharian saya di Mesir itu saya ngerasain kali sebelum saya nikah, sebelum anak nikah ya Mbak. Panggilnya Mbak aja ya. Sebelum anak nikah itu kerasa kali waktunya itu bisa digunakan sepuasnya, terutama dalam murojaah ya. Eh, jadi dulu saya alhamdulillahnya di lingkungan asrama, asramanya asrama Al-Quran. Kami eh, dari tarawih itu jamaah, tarawih itu dipimpin oleh teman-teman saya yang sudah punya sanad qiraat. Nah, jadi kita murojaah di belakangnya aja ngedengerin dia. Nah, setelah tarawih biasanya dianjurkan untuk langsung tidur kecuali yang piket. Nah, setelah nanti bangun sahur, setelah sahur itu semuanya murojaah di apa namanya kalau bahasa orang Mesir itu sholah itu bagian tengah rumah gitu. Nah, ngumpul murojaah, sholat subuh berjamaah. Tadi setelah sahur itu juga yang mau tahajud silakan tahajud gitu. Biasa ada yang sebelum masa tasmi, ada yang memang sambil tahajud sambil ngulang murojaah. Teman-teman saya tuh udah kuat banget murojaah sambil berdiri sejuk, itu udah biasa. Dah, terus sholat subuh. Setelah sholat subuh, kalau waktunya setoran, setoran. Kalau waktunya murojaah, kita simak-simaan bersama teman. Simak-simaan sejus. Ada yang masa-masa 5 juz, simak-simaan sekali duduk 5 juz. Terus, udah, biasanya saya kalau selesai kegiatan pagi, istirahat, istirahat tidur. Karena selesainya biasa jam-jam 11, Qailullah ya, Mbak. Terus sholat zuhur. Nah, ini salah satu yang paling saya nikmati ya ketika jomblo. Saya itu kan suka ada yang namanya orang
pamungkas doanya. Pamungkas doa saya itu selawat. Jadi saya setelah sholat zuhur, ketika udah selesai nih kegiatan Al-Quran tadi pagi, saya baca selawat wiridnya. Nah, wiridnya saya hitung, antara saya ngitung angka atau saya ngitung waktu. Misalnya, ini saya akan duduk sejam misalnya. Sejam saya nggak akan bangun-bangun. Setelah sholat, saya ngitung sholat saya sampai sejam, baru saya bangun gitu. Atau setelah membaca setelah membaca salawat itu, kalau misalnya saya kuat, saya nggak jenuh, saya lanjutkan merojaah lagi Al-Quran gitu. Terus sorenya, kalau misalnya kita ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman tuh orang-orang dermawan yang kasih bukaan puasa. Nah, kalau lagi ada eh, nasi-nasi gitu yang dikasih atau sama lauknya biasa sama takjilnya sekalian, kita nggak masak. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita masak bareng-bareng gitu. Terus maghrib, setelah maghrib buka puasa, makan gitu kalau Ramadannya di sana. Paling saya ingat itu yang paling saya syukuri, saya sempat sempat istilahnya saya pernah memberikan diri saya kesempatan untuk puas-puasin murojaah sama puas-puasin baca wirid. Karena setelah menikah itu apa ya? Saya cuma nunggu nunggu suami saya misalnya dinas, bukan dinas maksudnya kerja keluar kota, baru saya itu sempat lagi duduk, saya wirid lagi. Kalau murojaah sempat ya, udah pasti saya udah ngasih tahu dari sebelum nikah saya mau murojaah. Tapi kalau wirid, karena wirid ini tidak sewajib murojaah, nah itu saya sangat mengenang masa-masa saya ketika jomblo itu, Mbak. Terus yang paling saya rindukan ya, kalau sekarang nggak, paling sekarang sambilan nyambi kan, bahasa orang Jawa nyambi. Kalau dulu emang enggak, ya udah kita duduk aja, nggak ada tanggung jawab apa-apa, nggak ada tanggungan apa-apa, pegangnya tasbih, nyender, udah itu udah paling nikmat dari bulan Ramadan. Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Berkah sekali jadwalnya dan sudah tertata sebegitu padatnya, tapi Masya Allah istiqomahnya itu loh yang perlu dipaksakan mungkin ya agar bisa terbiasa seperti itu. Terus ada. Ya kadang kadang saya juga ada sih Mbak malas-malasnya, maksudnya jenuh-jenuhnya kayak tadi saya bilang kan. Saya pernah itu masa jenuh gara-gara saya terlalu memaksakan diri karena di asrama kan itu asrama tasmi. Kalau saya di Ma'had Ahlul Quran, tasminya Ustadz kan ketika kita sanggup ya Mbak. Tapi saya ini ketika di Mesir emang asramanya maksa gitu. Sanggup nggak sanggup harus tasmi di waktu yang udah ditentukan. Akhirnya saya maksa diri dan akhirnya saya jenuh itu. Titik jenuh saya bisa futur agak lama. Berapa lama kayaknya? Sebulan ada futurnya. Benar-benar capek, benar-benar kayak "Ya Allah kenapa ya kayak gini." Ya rupanya setelah saya cari jawaban-jawaban dari permasalahan saya, dapatnya di kitab itu, kitab Imam Ibnu Jam'ah ini. Kata beliau, nggak selamanya kita harus memaksakan diri. Ada waktunya kita menjaga jarak, menjaga apa namanya, mengambil jeda. Karena orang yang biasa tahu istiqomah itu ketika istiqomah murojaah, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Ketika kita Senin sejus, Selasa sejus, Rabu sejus kan gitu. Biasa istiqomah orang yang tahu kan atas setengah juz, setengah juz, setengah juz. Tapi sebenarnya sesuatu disebut istiqomah juga ketika eh, intensitasnya Senin sejus, 2 hari kemudian sejus lagi, 2 hari kemudian sejus lagi. Itu juga disebut istiqomah, Mbak. Jadi itu menjadi jalan keluar saya ketika futur waktu itu. Jadi hari ketika untuk mengobati futur saya, ya, mungkin ini bisa bisa dimanfaatkan juga bagi orang-orang yang sedang futur. Eh, saya memberi intensitasnya itu kelonggaran. Misalnya biasanya sehari sejus, berarti sekarang eh, sesuai kejenuhan ya. Kalau jenuhnya berat, bisa nggak apa-apa seminggu sejus. Pilih 1 hari saja sejus, tapi hari yang lain, ambil hari-hari yang lain ini sebagai hari mengobati diri. Mungkin selama ini kita kurang namanya mengambil jeda, kurang menghibur diri. Berarti hari-hari yang lain tuh mau masak, masak yang enak. Mau jalan-jalan, jalan-jalan yang puas. Mau kita malas-malasan juga nggak apa-apa, malas-malasan. Tapi hari ketika kita harus ngulang sejus, harus ngulang. Hari ketika kita sudah tekadkan di hari itu saya akan wirid, saya akan wirid. Tuh, nggak boleh ditinggal. Hmm, itu sih. Karena eh, apa ya, khairul umur awsatuha. Ketika kita terlalu berat ke diri sendiri juga marah kan sama kita. Ya diri kita juga seakan-akan bilang,
Kenapa sih kamu nih selalu maksa-maksa saya? Saya ini nggak jahat sejahat itu loh harus paksa-paksa. Saya ini mau lo beribadah gitu. Ada di titik itu sih kemarin. Itulah solusinya Mbak. Bertahan. Ya, Terima kasih banyak jazakallah Mbak Dila. Ustazah. Kangen Mbak Dila banyak-banyak. Semoga selalu sehat. Amin, Terima amin. kasih sudah Sama juga. memberi saya kesempatan berbagi di kajian ini. Oke. Insya Allah. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yuni. Baik. Eh, untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya mau nanya, apakah bagi wanita salat tarawih dianjurkan berjamaah? Sekarang saja. Apakah salat tarawih dianjurkan berjamaah ya? Gitu ya soalnya. Halo Mbak Ova. Halo Ustazah Rafa. Gimana tadi pertanyaannya boleh diulang? Apakah bagi wanita salat tarawih dianjurkan berjamaah? Nah, ya. Oke. Ya, salat tarawih dianjurkan berjamaah. Namun, eh, kalau misalnya mau dilaksanakan di rumah bagi perempuan, nggak berjamaah ke masjid, tapi di rumah misalnya perempuan nih, di rumah ada ibu atau ada adik perempuan, mau berjamaah di rumah kita imamnya itu boleh, apalagi Mbak Rofah kan ngafal Quran. Jadi imamkan dengan ayat-ayat Mbak Rofah baca, bisa menjadi momen Mbak Rofah berkumpul dengan orang-orang rumah perempuan gitu. Dan itu lebih baik untuk perempuan-perempuan. Guru saya sering menganjurkan kalau misalnya sholat tarawih bisa di rumah perempuan, kita imamnya mengimamkan orang-orang perempuan di rumah itu baik juga. Apalagi kalau guru saya di Mesir menganjurkan ketika kita punya hafalan misalnya mm, mau mau sholat jamaah khusus mengulang hafalan walaupun sendiri dalam tarawih misalnya kita mengulang hafalan nih sholat tarawih itu mengulang hafalan itu tidak mengajak orang berjamaah dengan kita nggak apa-apa juga. Nah, kayak gitu. Tapi anjurannya apakah dianjurkan berjamaah? Ya, dianjurkan berjamaah. Yang nanya senior-senior saya semua. Terima kasih Mbak Ova pertanyaannya. Maaf ini agak tidak terdengar Iya, suaranya. nggak terdengar ya. Mungkin ada lagi teman-teman. Ya Ustazah, syukron. Iya, Syukron katanya Ustazah. Fine. Nanti yang mau belajar, yang mau nyari guru belajar tahsin, saya rekom Mbak Dila, Mbak Ova, tuh coba dihubungi aja teman-teman. Beliau-beliau memang udah pro banget ngajarin tahsin Quran. Mumpung bulan Ramadan, nggak apa-apa nggak khotam, tapi tajwidnya dipelajari lagi. Insya Allah banyak banget pahalanya. Ya, kalau udah habis nggak apa-apa mau ditutup. Apakah sudah cukup teman-teman? Nggak ada ditanyakan lagi. Mumpung masih ada waktu. Atau mau ditambah pembahasan apa, misalnya mau tips and trick apa, misalnya kayak Mbak Dila tadi nggak apa-apa. Boleh Ustazah, tambahkan aja. Hmm, apa ya, tips and trick ya.
Kalau tips and trik dari saya menghadapi bulan Ramadan itu yang pertama, hmm, supaya Ramadannya asik, diisi dengan majelis ilmu. Majelis ilmunya dilihat ke kapasitas ilmu masing-masing. Misalnya, saya sepertinya perlu ilmu tajwid tahun ini. Silahkan cari daurah tajwid. Saya perlu ilmu fikih, fikih puasa, fikih sholat. Silahkan cari ilmu fikih puasa, fikih sholat. Kalau kami di Mesir, majelis ilmu bulan Ramadan itu bervariasi. Ada yang mengisinya dengan mempelajari fikih, mempelajari tajwid. Ada juga yang mengisinya dengan mempelajari kitab-kitab berhubungan dengan Nabi yang Wasallam. Misalnya kitab Asyifa sama kitab Syama'il. Nah, kitab Asyifa ini tentang apa namanya? Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang bentuknya maknawi. Sifat terpujinya beliau yang maknawi. Ada juga majelis kitab Syama'il, itu sifat Nabi Muhammad yang bentuknya hissi. Pokoknya diisi dengan majelis ilmu supaya kita semangat aja gitu ya bulan Ramadan. Merasa ada yang membersamai. Terus jangan lupa tilawah Al-Qur'annya. Kalau bisa minimal kali ya. Kalau misalnya saya bukan penghafal Ustazah, dari tadi Ustazah bahasnya penghafal aja. Ya nggak apa-apa, sehari itu minimal 5 halaman. Nah, itu udah bagus sekali tuh sehari 5 halaman. Diistiqomahkan sampai akhir. Nggak ditambah juga nggak apa-apa. Mau khatam silahkan, mau khatam. Tapi anjuran saya ya, saran dari saya daripada khatamkan Al-Quran, lebih baik dipelajari lagi tahsinnya saja. Gitu ya. Terus sholat malam, kan kita bangun sahur. Kalau misalnya bangunnya nggak kepepet sama azan, minimal 2 rakaat, kayak gitu ya. Terus apa lagi? Sebelum buka puasa, jangan lupa berdoa karena itu waktu ijabah. Di sebelum tidur, setiap sebelum tidur di malam hari atau setelah berbuka puasa, jangan lupa niat untuk puasa besok hari. Memang ada yang katakan niat puasa itu hari pertama diniatkan sebulan itu sah di mazhab selain Imam Syafi'i ya. Tapi karena kita memang mazhab Imam Syafi'i ini harus diingat niat itu ya. Kalau bisa ditempel atau apa, ada reminder di HP, reminder niat puasa. Nah, itu jangan lupa. Terus minimal kali ya sebelum memulai puasa dibuka aja namanya ilmu fikih puasa praktis. Nah, itu nanti ada hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya, contohnya nih, tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Eh, Lubang yang mana ya? Nah, itu dilihat lagi. Batasnya, misalnya, batas memasukkan sesuatu ke lubang itu seperti apa ya? Nah, itu dibaca lagi. Kemudian, hmm, kemudian apa lagi? Salat tarawih. Salat tarawih ini, hmm, supaya nanti istiqomah ya kan namanya kita, kayak tadi saya bilang, ketika kita memulai semuanya dalam satu waktu dalam bulan Ramadan, tiba-tiba bisa jadi kita jenuh, bukan jenuh apa ya? Badan kita nih kaget. Jadi kita cepat jenuhnya. Jadi saran saya untuk salat tarawih ini, kalau misalnya sekiranya tidak bisa mengistiqomahkan diri ketika memilih rakaat salat tarawih 23, nah pilih saja yang 8, nanti pulang ke rumah. Setelah salat 8 tarawih ini pulang ke rumah, baca Al-Quran. Gitu. Kalau nanti mau melebihkan, ambil 23, eh, akhir bulan Ramadan, kalau kita bisa mengistiqomahkan diri dan bisa memilih apa yang baik untuk diri kita sendiri, akhir Ramadan itu pasti kita akan kuat sampai 23. Kenapa? Karena 8, 8, misalnya 10 hari pertama 8 rakaat misalnya kan. Otomatis diri kita kan udah terbiasa nih, tapi nggak dalam bingkai paksaan. Nanti masuk ke 10 Ramadan kedua, pasti kita minta 23 tuh. Pasti diri kita sendiri yang minta, yang dengan bersenang hati menaikkan rakaat salat tarawih ke 23. Beda ceritanya dengan orang yang punya tanggungan lebih ya. Misalnya istri, misalnya ibu, karena mungkin harus mempersiapkan diri untuk hal lain, misalnya persiapkan buka puasa, memberikan hak-hak anak, hak-hak suami, menyimpan energinya nggak apa-apa. Karena itu yang wajib, jangan sampai tanggungan-tanggungannya keteteran, yang sunnah malah dilakukan. Terus kalau bisa sholat setelah
sholat Isya, sholat rawatib setelah sholat Isya itu dilaksanakan ya. Karena fadilah sholat rawatib setelah sholat Isya lebih besar daripada sholat tarawih. Fadilahnya seakan-akan kita sholat semalam penuh. Jadi setelah sholat Isya, nanti misalnya pergi ke masjid, kan nanti ada jeda. Nah, sholat tuh 2 rakaat, sholat rawatib. Baru lanjutkan ke sholat tarawih. Terus nanti di bulan Ramadan, kalau misalnya ada teman-teman yang di mata kita tidak mempersiapkan diri untuk berbanyak ibadah, tapi dia hanya menikmati suasana Ramadan saja. Misalnya dia menikmati Ramadan itu banyak jajanan, dia berbahagia dengan hal-hal kayak gitu tuh, nggak apa-apa, biarin aja. Karena Ramadan ini bulannya bulan kebahagiaan. Selama teman kita tidak bermaksiat, jangan istilahnya direcoki, jangan mengganggu kebahagiaan dia. Kecuali dalam konteks mengajak, misalnya, hmm, kita malam ini tarawih bareng yuk, gitu. Karena kita biasanya ngelihat dia nggak tarawih, nah nggak apa-apa. Tapi jangan dalam konteks langsung merecoki nasihat-nasihat ya. Kamu kenapa bulan Ramadan ini asik bukber aja, tapi kamu nggak salat salat taraweh, kamu tinggal salat taraweh, kamu nih jangan. Kalau bisa dakwahnya kita tuh dakwah santun, selama itu tidak dalam bentuk maksiat, diajak temennya ya, itu udah itu tips and triknya yang dari saya. Wah, baik Ustazah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dila. Saya bantu tanya lagi Ustazah terkait sholat witir. Lebih baik disambung dengan sholat tarawih atau dipending dan digabung dengan sholat tahajud. Hmm. Kalau misalnya memang ada niat mau sholat tahajud dan memang yakin akan bangun, lebih baik diakhirkan saja setelah sholat tahajud. Begitu witirnya ya. Kalau misalnya eh, nggak yakin nih bisa bangun nanti malam sholat tahajud, tapi pengen witir. Nah setelah sholat tarawih witir nih ganjil kan, 1 atau 3 atau lebih. Bangun lagi misalnya untuk sholat tahajud, nggak apa-apa mesti bisa sholat tahajud. Nah setelah sholat tahajud misalnya mau witir lagi, jangan ganjil lagi, 2 aja atau 4 gitu ya, jangan ditambah 1, jangan jadiin 3. Nah, saya ulangi ya, misalnya sholat tarawih, yakin kita akan bisa bangun tahajud eh, dan pengen sholat witir, akhirkan saja berarti witirnya ke sholat tahajud. Namun kalau misalnya nggak yakin bisa bangun tahajud tapi pengen witir, eh, boleh salat witir setelah tarawih, ganjil 3 rakaat. Nanti bangun lagi salat tahajud misalnya kebangun nih. Nah, kan tadi takut nggak bangun. Oh, rupanya alhamdulillah kebangun. Nah, silahkan salat tahajud nggak apa-apa. Walaupun dah witir masih boleh salat tahajud. Salat aja, salat tahajud. Nanti mau nambah witir lagi boleh, tapi jangan ganjil. Jangan 3, 2 aja atau 4. Nah, Oke. Ada pertanyaan lagi dari Nura. Ustazah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya. mm-mm, Ini kan untuk kalau yang sudah berkeluarga gitu ya, Ustazah. mm-mm, Itu kan kalau jima itu kan memang pasti membatalkan puasa dan harus ada dendanya. mm-mm. Cuma kalau untuk yang misalkan nih, kalau seperti ciuman yang bersahwat itu apa juga membatalkan puasa? Atau kayak seperti mimpi basah, apa itu juga membatalkan puasa? Iya. Jadi kalau Ya, gitu misalnya, aja. oh ya, oke, saya jawab. Kenapa? Kalau misalnya mimpi basah, itu kan di luar kendali dan tidak dipancing, atas nama tidak dipancing ya, itu tidak membatalkan puasa, hanya wajib mandi saja. Kalau misalnya ciuman, jadi ada hadis Nabi SAW seperti ini, Mbak. Kalau misalnya untuk orang yang sudah tua dan lanjut usia, ciuman yang, maaf ya, ciuman yang menyentuh bibir ke bibir itu tidak membatalkan puasa. Tapi bagi orang yang masih muda, yang masih bugar badannya, itu membatalkan puasa. Jadi sebaiknya dijauhkan. Tuh. Kalau cuma udah jelas kan?
Terima kasih Ustazah. Hmm. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau ditanyakan kepada Ustazah. Bila silahkan. Oke ya, Ustazah banyak nanya. Mumpung ada kesempatan. Saya pernah mendengar Ustazah terkait ini, kalau nggak salah. Nah, ini saya ingin ingin meminta apa ya, mengkonfirmasi. Mungkin Ustazah pernah mendengar. Saya pernah mendengar kalau misalnya mandi yang disunahkan saat bulan Ramadan itu katanya setelah bulan maghrib. Setelah bulan maghrib, setelah sholat maghrib yang keramas itu apakah benar atau seperti apa? Atau Saya juga pernah dengar kan. ah, Nah, atau apa ah, Mbak? enggak, udah Tahu? itu aja, Hmm. itu Jadi aja. saya juga sebelum ke Mesir dengarkan masalah mandi setelah maghrib ini. Katanya disunahkan atau dianjurkan. Nah, setelah saya sampai Mesir, saya nggak mendapatkan riwayat yang mensunahkan mandi setelah maghrib. Namun, yang saya dapatkan, mm, kemakruhan mandi ketika hampir berbuka puasa. Hmm, Karena itu menyegarkan diri kan, menyegarkan. Tapi nggak masuk ke makruh yang berat. Jadi nggak apa-apa, mandi itu nggak dipermasalahkan. Tapi kalau misalnya maksudnya tadi anjuran mandi setelah maghrib, dalam artian kan biasanya orang menganjurkan mandi setelah maghrib supaya kita semangat sholat kan, semangat sholat dan beribadah ketika malamnya. Hmm, Ya nggak masalah. Tapi kalau untuk sunnahnya, apakah saya menemukan nas sunnahnya? Saya belum menemukan. Biasanya yang seperti itu anjuran di kitab ulama yang memberikan nasihat, nasihat supaya kuat beribadah. Ini ada yang tidak cantumkan hadisnya, sah aja nggak apa-apa, gitu ya. Gimana Mbak Dila, sudah cukup dengan Cukup, cukup, cukup Mbak Yuni. jawabannya? Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Ustazah. Ini saya lupa tadi nambahin ya. Eh, yang pertanyaan Mbak yang tadi sebelum Mbak Tila. Eh, Cuman tadi itu baik tua maupun muda. Kalau tadi kan dalam hadisnya kalau orang tua nggak dihitung batal, kalau muda dihitung batal. Tapi kalau misalnya bertukar air liur itu udah pasti batal. Nah itu titiknya, titik poinnya ya. Jadi memang anjuran untuk pasangan-pasangan muda ketika bulan puasa eh, jangan dekat-dekat ketika puasanya ya, jaga. Karena memang berat berat apa namanya hukumannya ketika kelewat batas. Walaupun suami istri apalagi yang kan suami istri dijauhi. Namanya kalau keluar kumpul-kumpul sama laki-laki, nggak usah aja. Tambahan dari pertanyaannya Bu Nura tadi ya. Ada lagi kah teman-teman? Masih ada waktu 7 menit lagi. Atau saya mau make sure lagi Ustazah tentang tadi. Berarti kalau udah lanjut itu nggak apa-apa ya. Maksudnya kan cukup video aja gitu. Sebenarnya iya, kalau misalnya dia meninggalkan puasanya di dalam keadaan dia memang sudah tidak sanggup melaksanakan puasa lagi ya, Mbak. Nah, ketentuan Ya, untuk untuk kesehatannya kan juga sudah menurun gitu.
Benar. Jadi kalau misalnya emang puasa yang ditinggalkan itu ketika sudah tidak sanggup lagi melaksanakan puasa, otomatis jalan keluarnya fidyah. Seperti itu. Jadi setahu saya juga, Sejumlah puasa yang ditinggalkan. mm-mm, soalnya kan dia udah nggak kuat lagi kan, fidyah. Tadi kan Mbak nanyanya itu puasa yang udah lama dia lakukan kan, yang ketika dia kuat, namun sekarang udah lansia, gimana itu? Ya sebenarnya otomatisnya jalan keluarnya hanya Iya. fidyah kan, gitu kan Mbak? Ya, cuman saya ingin memastikan lagi apakah Cuma kan ada tambahan orang lain dulu kan lagi. sepengetahuannya enggak sepengetahuannya berbeda sama sekarang gitu. Iya, benar. Hmm. Ya, saya juga sering dapat pertanyaan, misalnya tinggal puasa, terus tiba-tiba udah Ramadan, boleh nggak fidyah aja? Ya nggak boleh, tetap harus diganti puasanya selama kuat ya. Makanya anjuran mengganti puasa itu ketika Syawal langsung diganti. Tuh. Soalnya kan saya pernah lihat eh, ceramah juga, tapi yang nanya itu orang yang masih muda. Hmm, Eh, Ustadznya bilang kalau vidya sama tetap tetap vidya sama tetap ganti puasa gitu. Jadi eh, apa namanya kalau orang tua tuh gimana gitu perlakuannya kan. iya benar. Kalau misalnya, karena dia gini, fatwa kan itu fatwa kan, ustadznya berarti mengeluarkan sebuah hukum gitu. Nah, hukum itu sebelum sesuatu terjadi, bisa jadi beda perlakuannya setelah sesuatu itu terjadi. Nah, misalnya kayak tadi dibilang, tetap aja harus puasa lagi. Udah fidyah tetap puasa lagi. Nah, sedangkan seseorang ini udah lansia, memang dia udah nggak sanggup puasa lagi. Apa yang harus dilakukan kan gitu. Ya berarti fidyah, ya daripada dibawa meninggalkan, lebih bahaya lagi Iya. daripada dia akhirnya berputus asa dalam mengganti ibadah wajib dia. Nah, memang jalan keluarnya fidyah, ya udah fidyah. Udah nggak ada jalan keluar lain lagi, gitu ya. Hmm. Ini ada dari Bu Nura mau tanya lagi Ustazah. Mm. Silakan Ya, Bu Nur. ya, Ustazah mau tanya, kalau misalkan, ya terkait yang vidya, kalau misalkan, yang misalkan nih, tahun pertama hamil, tahun keduanya menyusui, tahun berikutnya hamil lagi, habis itu menyusui, akhirnya kan eh, pas Ramadan itu jadinya misalkan nih 4 tahun atau 6 tahun berturut-turut hamil menyusui, itu bagaimana? Apa harus mengganti puasa sejumlah itu atau bisa dengan vidya? Kalau kondisi bayi dan ibunya itu harus misalkan tidak boleh apa ya, tidak diizinkan untuk puasa gitu. Hmm. Jadi gini Bu, setahu saya ya, sebenarnya ada yang diharuskan fidyah ketika dia mengkhawatirkan terhadap dirinya dan bayinya kan, terhadap bayinya saja. Namun untuk kasus seperti ini, saya masih, ya masih, saya sendiri juga masih meragukan ya Bu ya, apakah tetap harus diganti untuk puasa di waktu yang lain walaupun agak jauh ataupun tidak, sedangkan yang digantikan harus sebulan nih. Iya. Saya minta waktu untuk saya cross check lagi ya. Nanti insya Allah saya Oh, kabarkan ke Mbak Dila ya. oh, ya, boleh, boleh. Ya, makasih Bu. Makasih. Ustazah. Jadi teman-teman masih ada waktu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Alvina Khairunisa. Saya bantu bacakan. Ustazah, apa ya hukumnya membatalkan puasa qodho dan menggantinya di lain hari? Kalau batalkannya itu bukan karena uzur syar'i, maka sama hukumnya dengan membatalkan puasa di tengah bulan Ramadan tanpa uzur syar'i alias berdosa. Itu ya. Bahkan hukumnya ini misalnya eh, apa namanya? Batalkan puasa sengaja tanpa uzur syar'i, tanpa sakit atau seterusnya ya.
itu masih diwajibkan imsak setelah dia membatalkan puasa. Kayak gitu. Saking dia beratnya hukum batalkan puasa di tengah bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Karena mengqadha di lain hari itu sama seperti kita menjadikan hari itu seperti hari bulan Ramadan. Karena itu kan mengqadha puasa wajib ya. Jadi untuk seterusnya harus tahu bahwa ketika kita berpuasa qadha lalu kita batalkan, batalnya itu bukan karena uzur syar'i, bukan karena sakit, bukan karena haid, nifas dan sebagainya, itu dosa, teman-teman. Itu sama kayak kita membatalkan sengaja puasa di bulan Ramadan. Maka malam hari ketika kita mau puasa qadha besok, itu harus tekadkan dan harus diingat baik-baik bahwa besok itu seakan-akan kita menghadirkan kembali sehari dalam bulan Ramadan. Gitu ya. Jangan dibatalkan tanpa uzur syar'i yang benar-benar syar'i. Sakit misalnya. Tuh, itu hukumnya. Jadi memang puasa qadha ini banyak ya sama seperti bulan Ramadan, beda dengan puasa sunnah. Dari niat itu udah beda kan. Ketika kita niat puasa qadha harus dari malam hari. Walaupun kita lupa misalnya niat, udah bangun, udah azan subuh, mau niat waktu itu nggak bisa lagi, nggak bisa dihitung puasa qadha lagi. Tuh. Pokoknya puasa qadha itu persis seperti puasa di bulan Ramadan, hanya kita melakukannya di luar bulan Ramadan. Tuh. Jelas nggak jawabannya? Seperti itu Mbak Alvina. Apakah Mm-mm. ada tambahan lagi? Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya dari Mbak Alvina. Mm-mm. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 21 ya. Semua pertanyaan juga sudah dijawab oleh Ustazah. Semoga tausiah dan sharing pada malam hari ini bisa memberikan ilmu, wawasan, dan semangat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan sebentar lagi, insya Allah. Eh, tak lupa saya mau ucapkan terima kasih juga buat semua peserta dan Ustazah. Saya mau mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa berjumpa di kajian berikutnya. Dan saya Yuni selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.